Di kalangan penulis, nama Asma Nadia sudah barang tentu bukanlah nama yang asing. Lewat guratan penanya, ia telah menerbitkan hampir 60 judul buku. Bakat menulisnya sendiri terinspirasi dari sang kakak yang notabene juga seorang penulis. Wanita kelahiran Jakarta 26 Maret 1972 ini sejatinya lahir dari keluarga kurang mampu. Justru keadaan sosial ekonomi keluarganya itulah yang memecut dirinya untuk terus belajar menulis hingga ia berhasil menjadi salah satu novelis papan atas di Indonesia. Kini, novel-novel garapannya sudah banyak yang diangkat ke layar lebar. Beberapa di antaranya seperti Assalamualaikum Beijing, Surga yang Tak Dirindukan, dan Jilbab Traveler. Tidak hanya itu, kemampuannya dalam menulis juga ia tularkan dengan mendirikan berbagai organisasi serta komunitas-komunitas menulis bagi anak-anak dan remaja. Tapi kini zaman telah berubah. Posisi buku sudah mulai tergantikan dengan aneka gawai canggih. Lantas bagaimana seorang penulis profesional seperti Asma Nadia menyikapinya? Nah, ayo kita simak diskusinya di Ngopi Ramadan kali ini. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa sehat selalu sekeluarga ya. Alhamdulillah. Mbak Asma, udah dari umur berapa sih menulis? Kalau awal mulai nulis itu SMP sih ya, SMP kelas 3. SMP kelas 3 Ustadz, iya gitu. Tapi waktu itu kan hobi aja gitu. Terus mesin tik juga minjem kan karena nggak punya ya. Iya, Tapi terinspirasi kakak sih, karena ngeliat kakak itu dari SD dia malah sudah ngirim puisi, ngirim cerita gitu ke koran, ke mana-mana gitu kan. Iya. Jadi wah kayaknya enak nih ya nulis gitu kan. Dan nulis itu kan bisa di rumah, waktunya fleksibel gitu. Iya. Tapi baru seriusnya tuh setelah Asma nggak bisa meneruskan kuliah. Jadi tahun kedua, meskipun diterima lewat jalur undangan, tapi tahun kedua Asma harus mundur karena satu kondisi. Akhirnya kayaknya pintu-pintu ke masa depan tuh tertutup gitu. Tapi Asma nggak tahu waktu itu percaya banget bahwa kalau Allah menutup satu pintu, pasti Allah membuka pintu yang lain gitu. Jadi Asma nggak boleh terpaku pada pintu yang itu. Nah mulailah yang tadinya cuma hobi, yang tadinya cuma iseng-iseng gitu kan. Nah sekarang jadi termotivasi ya udah nulis gitu. Oke, kalau menulis itu butuh bakat atau boleh hobi aja kayak Mbak Asma? Kalau menurut Asma pada akhirnya latihan sih. Jadi orang yang berbakat tapi dia nggak latihan, dia juga nggak akan jadi apa-apa ya Ustadz gitu. Karena dia kan keterampilan, sama seperti Mas Ozi bikin kopi gitu kan, yang suka masak itu keterampilan. Kalau Pak Ustadz termasuk yang mana? Bertausiah bakat Saya atau? itu susahnya luar biasa. Karena kalau saya tausiah mau 8 jam oke. Tapi begitu nulis kan perlu subjek, predikat, objek ya. Iya. Kalau gini kan pokoknya subjek langsung objek aja bisa. Iya. Itu perlu subjek, predikat, objek, bagaimana enak dibaca. Karena dulu saya menyelesaikan S3 aja perlu 5 tahun loh. Padahal berapa halaman itu kan ini kan udah jadi S5 ini. Oh, S5 ini ya. Kebanyakan S-pilek loh. Ya, tulisannya. Tapi keuntungan Ini buku-bukunya kan, Mbak Asma? Iya Ustadz. Iya. Tapi keuntungan Nah, ini sudah jadi disertasi sebetulnya. Iya, keuntungan ini Ustadz, keuntungan Asma kan nggak punya latar belakang pendidikan sastra. Jadi Asma ketika menulis nggak memikirkan subjek, predikat, objek. Oh gitu. Banyak Jadi Tapi nulis aja. Tapi bisa kontennya enak dibaca, soalnya saya Iya, terus terang ini. itu yang nggak gampang sebenarnya. Penulisnya harus suka baca sih. Dan membaca itu kan memang istilahnya cara ngilmunya seorang penulis ya Ustadz gitu. Jadi kalau dia suka baca, dia bisa mencuri keterampilan dari penulis lain. Makanya ada yang bilang kan, Mbak Asma nih nulis kok tema-temanya religi, Islami gitu kan. Tapi kok enak sih gitu dibacanya gitu. Iya. Ya Islam sendiri Asma percaya universal ya Ustadz gitu. Ya. Kalau kita ngangkat persoalan kemiskinan gitu kan, Bisa. itu Islam ya kan Dapat. universal juga. Banget, Kita iya. mengangkat masalah KDRT, masalah perempuan itu juga Islam juga gitu. Iya. Karena Rasulullah kan yang paling kata Rasulullah yang paling mulia atau yang paling baik ya, laki-laki di antara kamu adalah yang paling memuliakan perempuan ya Iya, Ustadz. tidak ada kemuliaan lebih mulia daripada laki-laki yang suka memuliakan wanita dan tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada laki-laki yang suka menghinakan wanita. Dan aku kata Nabi, orang yang sangat memuliakan istri dan keluargaku, tambah istri dan keluarga. By the way, udah berapa banyak masterpiece atau hasil karya dari Mbak Asma? Makasih. Terima kasih Mas Oji. Iya, tambah seru nih kita nih ngobrolnya Taruh sini nih. biar bisa taruh kopi. Ini sama-sama apa perlu ahlinya. Kopi aja itu ada ahlinya. Saya bikin sendiri nggak seenak yang dibikin Fauzi. Oh gitu. Ya. Ini fun fact-nya Pak Ustadz. Kenapa kalau kita bikin mie instan itu tidak seenak kalau kita yang bikinnya itu yang penjual di warung-warung biasanya. Betul. Kenapa begitu ya? Iya,
bikin es teh aja lah. Gitu. Iya, Bikin es kenapa teh ya? di rumah itu walaupun dengan teh yang sama kok jadi beda rasanya. Sama gitu. sama kayak diminum. penulis juga. Silakan, Iya, silakan. iya, iya. Belum tentu misalnya Iya. pesan-pesan atau mungkin kan bisa dibilang dakwah nih yang dilakukan oleh Mbak Asma lewat tulisan gitu. Iya. Itu bisa dilakukan atau dirasakan atau disalurkan sama penulis-penulis lain. Beda-beda gaya tulisannya. Sama-sama ide yang sama mengenai hubungan pasutri. Iya. Itu di sinetron ya di bukunya Mbak Asma dengan sinetron tidak usah saya sebut Iya. yang pakai sumber lain beda banget. Iya benar-benar Gitu. saya setuju banget. Bukan hanya konten tapi message yang sampai itu jadi beda. Iya, iya, iya. By the way tadi belum dijawab. Ada berapa hasil karya atau masterpiece-nya dari Buku totalnya mungkin 67 atau 66, Asma masih agak ini nih, 66. antara Yang 66 67. Yang sudah sudah diterbitkan, difilmkan. yang sudah difilmkan ada 11. Belas. Ada 11, insya Allah on the way ini ada OTW Nikah, ada Haya 2 The Movie, ada judul lain Assalamualaikum Beijing 2. itu yang memilih diangkat film tuh siapa? Mbak Asma Nadia atau Produser si sih. produsernya Jadi sebetulnya memilih gitu? produsernya datang ke Asma dan bilang, Mbak Asma saya mau bikin Assalamualaikum Beijing 2. Novelnya belum ada waktu itu. Itu dan sekarang novelnya sudah rilis di aplikasi Ya. KBM App dan kalau nanti Ustadz sempat unlock atau Mas unlock ya, niatkan sambil sedekah. Karena Asma Siap. meniatkan mudah-mudahan sebagian dari royalti bisa kita peruntukkan untuk saudara-saudara kita di Uighur. Wih, keren banget. Nah, ngomongin tadi saya masih ada kepikiran, kalau udah si novel ini dipilih, mau diangkat ke film, Mbak Asma ini masih turun tangan dalam proses pembuatan film atau ya udah lepas aja? Masih, karena menurut Asma tetap babynya Asma sih gitu, hasil Jadi tetap adaptasi jadi itu gitu. director? Enggak sih gitu, tapi salah satu syarat Asma dari film pertama adalah Asma minta sama produser karena memang cukup banyak adaptasi novel ke film ya Ustadz gitu yang ternyata tidak membanggakan penulisnya gitu. Iya. Hasilnya misalnya jadi porno atau jadi ngaco lah gitu kan gitu. Jadi Asma minta ke mereka dari awal yang pertama Asma punya akses ke skenario. Ya. Jadi pengembangan boleh, perubahan boleh karena memang kebutuhan visual kan berbeda. Ya. Tapi Asma minta dilibatkan. Kemudian yang kedua Asma minta Asma boleh ada di lokasi syuting dan itu mereka fasilitasi. Kira-kira untuk Pak Ustadz sama Kinos, itu masuknya yang judul buku yang mana? Kayaknya agak susah deh. Ditahan dulu, tapi kita ngopi dulu gimana sebelum imsak nih. Silakan, Oke. silakan. Mbak Asma. Ibu memang dari awal mencoba agar anak-anaknya itu suka baca. Jadi kami nggak punya buku pun kertas-kertas koran yang bungkus cabai dan bawang dari pasar gitu ya. Itu dibukain tuh kalau mami udah pulang dari pasar ya. Kita bukain, kita baca gitu. Nah kemudian selama di rumah sakit, Asma berapa tahun ya? 10 tahun di rumah sakit ya, berobat panjang gitu. Dan itu pun selalu tuh, mami selalu mengorbankan makan siangnya supaya Asma Nadia bisa baca buku.